Kami yang beranggotakan Dwi Lestari, Angga Saputra, Dani Setiawan, Fahru Rozi, Devi Restu. Modul 3, KP1, jenis zat dalam makanan. Bahan makanan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Bahan makanan mengandung berbagai unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, serta perbaikan jaringan tubuh. Prosedur percobaan. 1. Pengelompokan bahan makanan. 2. Mengelompokkan bahan makanan. 3. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Dari hasil pengamatan, bahan makanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kelompok karbohidrat terdiri dari bahan seperti kentang, singkong, dan ubi. Bahan ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kelompok protein mencakup bahan seperti tempe, tahu, buncis, telur, dan kacang panjang yang berperan sebagai zat pembangun tubuh. Kelompok lemak diperoleh dari bahan seperti daging ayam yang mengandung lemak hewani untuk sumber tenaga cadangan. Kelompok vitamin dan mineral terdapat pada sayuran dan buah seperti tomat, timun, wortel, dan pokcoi yang berfungsi sebagai zat pengatur. Berikut tabel pengamatannya. Kesimpulan, bahan makanan berupa sayuran dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok: sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi akar, sayuran kacang-kacangan, sayuran tunas. Zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yang kami praktikum bagi kelompok kami, kemudian jadi kegiatan praktikum 2 gerak itu dibagi menjadi 2. Ada GLB, yaitu gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang gerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu, jarak ditempuh, dan arahnya sama. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap. Dalam kurung maksudnya ini beraturan serta mempunyai percepatan tetap. Selanjutnya, untuk kegiatan praktikum yaitu gerak lurus beraturan GLB, kami akan menjelaskan tentang GLB dulu, yaitu alat dan bahan. Jadi yang pertama itu ada katrol gantung tunggal, kemudian stopwatch, ada penggaris, kemudian beban gantung 100 gram 2 buah, kemudian statif dan klem, kemudian benang kasur, kemudian plastisin, dan beban tambahan. Gimana cara kerjanya? Yaitu cara kerjanya kami ini terlebih dahulu membuat rakitan alat bahan seperti pada gambar modul yang sudah tertera di atas. Kemudian setelah kita membuat alatnya sudah jadi, maka tandai ketinggian beban tambahan M, mula-mula sama tinggi dengan titik A. Kemudian ukur panjang antara BC, ini yang bagian bawah. Biarkan sistem bergerak turun dan naik. Setelah sistem sudah berjalan, kelompok kami akan mencatat waktu yang diperlukan untuk bergerak dari B ke C. Setelah itu ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak BC yang berbeda-beda. Selanjutnya kami akan bahas tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Alat dan bahan yang kami gunakan tidak lain dan tidak bukan yaitu sama dengan GLB,
yaitu yang pertama ada katrol gantung tunggal, kemudian stopwatch, ada penggaris, kemudian beban gantung 100 gram 2 buah, kemudian stasif atau klem, kemudian ada benang kasur dan plasnisin serta beban tambahan. Cara kerjanya, mula-mula kita membuat sebuah katrol, ada penyangganya, kemudian kita menentukan jarak AB atau jarak B ke C ya. Setelah dari M2, M1 dan M2 ini naik, usahakan agar beban tambahan M tertinggi di ring pembatas B. Setelah itu ukur waktu yang dibutuhkan antara M1 dan M2 untuk bergerak dari B ke C. Kemudian lakukan percobaan ini, kami ini melakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak AB, titik A tetap atau titik C tetap dan berubah. Dan catatan datanya pada tabel berikut ini. Kami mencatat gimana cepatnya suatu benda yang jatuh. Pertama yang akan kita bahas di sini yaitu gelombang transversal. Pertama-tama rentangkan dan renggangkan selingki pada permukaan yang datar dengan kedua ujung dipegang dan salah satu ujungnya lagi dipegang oleh teman atau diikat ke tiang. Kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Selanjutnya untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah ke depan, sehingga terbentuklah rapatan yang merambat. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, mengikatkan gelang karet di tengah selingki dan mengamati gelang karet tersebut apakah selama gelombang merambat gelang karet tersebut ikut berpindah dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah diamati ternyata gelang karet tersebut tidak ikut berpindah, hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini menegaskan bahwa yang merambat adalah energi bukan partikel medium selingki pada karet gelang. Kemudian percobaan kembali menggunakan kabel listrik. Ketika selingki diganti kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki, namun ada beberapa perbedaan. Contohnya kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat.